di bawah Krakatau itu yang bahaya. Oke. Itu yang akan menyebabkan kenapa adanya air naik ke daratan dan memang sudah terjadi Ya. di Serang Banten itu. Nah, itu yang saya takutkan. Jangan sampai karena gini loh Pak, kalau untuk masalah megatrust, saya masih yakinin Tuhan sayang sama Indonesia. Tuhan baik sama Indonesia. Jadi bencana tetap berjalan, takdir tetap berjalan, tapi dipecah. Ya, ya, ya. Nggak fokus dalam satu titik megatrust Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa ada apa-apa, udah Indonesia udah perekonomiannya udah susah, udah mati. Gitu loh. Nah, itu kan Tuhan baik. Sedangkan saya selalu bilang, Indonesia itu adalah dibuat Tuhan surga dunia. Surga dunia. Karena semua kekayaan ada di kita. Mohon maaf, kalau kita bandingkan sama negara luar, memang dia mungkin terlihatnya dia secara teknologi lebih maju. Tetapi kan kalau kita lihat bahannya, itu ada semua di Indonesia. Apa yang nggak kita punya? Pertanian, perkebunan, perikanan, perlautan, semua, pertambangan, semua ada di Indonesia. Kalau mereka itu kan memang, mereka mau untuk fight mengolah. Nah, satu hal lagi, jadi kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemimpin negeri ini karena kita juga harus koreksi diri bahwa ada kemalasan di diri kita. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Jadi jangan mau cepat saji gitu loh. Oh, kita mau saji dikit, kita mau cepat kaya gitu loh. Tapi lewati proses itu gitu loh. Nah, itu yang bencana yang ketiga, Sulawesi. Sulawesi. Ya. Oke. Mohon maaf itu saya juga pas dilihatkan itu, saya melihat masih ada sesuatu yang di keep silent, ditahan-tahan. Coba dong kupas tuntas nih. Saya melihat masih ada kekhawatiran untuk membuka ini. Teh, kalau ini proyeksinya benar, ini luar biasa untuk bangsa kita mengantisipasi. Coba buka dong. aduh, nanti ada yang wah, ya saya dianggap ancaman, gitu. Karena ada yang sebagian kayak gitu ngerasa ada beberapa sekelompok gitu ya, ngerasa suara saya malah sebagai ancaman buat mereka. Padahal maksud saya antisipasi lah gitu. Kalau misalnya alam itu sudah bergerak, kita udah nggak bisa bicara masalah keuntungan lagi. Justru lebih banyak adalah kerugian yang kita keluarkan. Itu maksud saya antisipasi dari sekarang. Jadi ambil positifnya gitu loh. Nah, untuk yang itu ya memang selain Sulawesi itu, Bapak ini mancing. Jadi saya bingung ini. Kita kan maunya buka-bukaan itu ya. Iya. Jadi ya memang kalau Sulawesi itu kan datangnya dari Laut Filipina. Laut Filipina. Oke. Ya. Memang dari ada palung di sana itu yang sangat mendebarkan. Nah, dan selanjutnya itu di Bandung itu kan ada Sesar Lembang, Pak. Sesar Lembang ya. Ya. Tahun 2026 Sesar Lembang itu ada sedikit pergerakan. Oke. Memang tidak fokus ke daerah-daerah Jawa Barat yang berada di Bandung, memang tidak fokus hanya di sana, justru akan ke daerah Bekasi yang di pesisir pantai. Itu yang kena. Itu yang kena ya. Iya, karena memang kita juga harus introspeksi bahwa kita kurang merawat kebersihan, kita kurangnya merawat alam semesta. Jadi lokasi di titik yang tidak merawat alam dengan baik, yang mensia-siakan alam, itu adalah titik di mana akan terjadinya bencana. Karena 2026 ibaratnya seperti kita umroh, bahwa apa yang kita lakukan terjadi kontan 2026. Itu yang mengerikan Pak sebenarnya. Jadi udah warningnya itu Allah udah levelnya udah dinaikin. Kalau dulu kan mungkin kita berbuat sesuatu dibalasnya nanti-nanti gitu kan. Kalau 2026 start enggak. Kamu makan sekarang, itu yang kamu rasa sekarang. Ya. Jadi seperti kalau kita, mungkin teman-teman yang Islam itu sudah tahu umroh, kita makanya di tanah suci, oh nggak boleh macam-macam, gue boleh gini karena langsung ada kejadian itu 2026 seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ini kan ada satu pepatah, saya bilang setiap masa ada pemimpinnya. Nah, artinya kan setiap zaman itu ada pemimpin. Nah, berkaitan dengan kepemimpinan Prabowo, ketika tahun pertama beliau memimpin, bencana silih berganti.
terakhir ditutup tahun itu 3 provinsi mengalami bencana yang dahsyat luar biasa. Nah,